Hari ini aku akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman tentang fisika. Fisika itu tidak sepenuhnya yang teman-teman pikirkan. Fisika itu menyenangkan jika dipelajari saja. Apalagi kita mau pelajarinya. Fisika itu sangat menyenangkan kalau bagi saya. Hari ini saya menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang putaran pada senar gitar. Nah, berikut penjelasan yang akan aku bahas di materi kita kali ini, yaitu putaran pada senar gitar. Dari mulai belajar gitar sampai bisa, jujur aku suka penasaran arti dari fret yang berjejer dan jaraknya yang makin kecil itu. Apa sih sebenarnya mekanisme kerja gitar? Sejauh ini yang saya tahu hanyalah sebatas informasi bahwa senar gitar itu membuat getaran pada suatu medium untuk menghasilkan suara. Terus kebingungan lainnya yaitu kenapa kunci C pada gitar ditekan pada pakai jari, wujudnya seperti itu. Semoga ngerti ya maksud aku. Tapi mungkin kita nggak bakal banyak bicara tentang ini, mengingat ranahnya udah menyimpang ke teori musik. Namun bolehlah ya dibicarakan tipis-tipis sebagai catatan awal yang akan menjadi fokus pembahasan kali ini, yaitu berupa gitar akustik. Jika kalian menyebutnya sebagai gitar, artinya kalian semua harus sepakat dan paham yang dimaksud dengan gitar akustik. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana gitar menghasilkan suara, gelombang yang dihasilkan, jarak antar fret yang semakin kecil, dan mengapa kunci C lainnya ditekan seperti itu. Bagaimana gitar menghasilkan suara? Sebenarnya jawabannya atas bagaimana suara gitar itu muncul sederhana, yaitu dengan menggetarkan senar pada gitarnya. Nah, tapi jangan salah kaprah, senar pada gitar tidak langsung menggetarkan medium udara, seperti halnya pada garpu tala. Getaran pada senar merambat menuju berbagai gitar yang namanya saddle. Bagian ini tuh fungsinya buat nyaring getaran yang ada, gitu sih kayaknya. Setelah melewati saddle, getaran merambat menuju bagian yang disebut bridge. Bagian tersebut yang akan menggetarkan soundboard. Dan pada akhirnya getaran tersebut mempengaruhi medium udara di dalam gitar. Terakhir, muncullah suara petikan gitar melalui lubang yang umumnya kita lihat itu. Gelombang yang dihasilkan menarik nih untuk dipertanyakan. Gelombang apa sih yang dihasilkan suatu gitar? Jika diperhatikan kembali, senar pada gitar mempunyai posisi yang tepat pada kedua ujungnya. Yang satu terhubung dengan bridge dan yang satu lagi berada di kepala gitar. Konsepnya mirip seperti pada materi gelombang mekanik sih. Pada sebuah tali yang digetarkan dan ujungnya terikat, di mana gelombang yang menghasilkan adalah gelombang berdiri atau stasioner. Dengan memindahkan jari kita dari fret ke fret, hal itu sama halnya seperti mengubah-ubah panjang dari senarnya. Jadi apabila panjang senarnya adalah L, maka ketika senarnya dilepas atau tidak menekan fret manapun, panjang gelombang yang dihasilkan yaitu sebesar berdasarkan rumus sebelumnya. Berubahnya panjang senar karena berpindah fret berarti sama saja mengubah panjang gelombang yang dihasilkan. Mengingat karakteristik dari senar tetap sama, yang artinya cepat rambat gelombang pada senar juga akan tetap. Akibatnya frekuensi suara yang dihasilkan juga akan berubah mengikuti perpindahan fret. Mengingat relasi antar panjang gelombang, kecepatan dan frekuensi adalah V sama dengan
sigma per V. Jarak antar fret yang semakin mengecil. Untuk menjawab kebingungan lainnya mengenai fret gitar yang semakin mengecil jaraknya. Jadi di dalam dunia gitar, perpindahan suatu fret itu setara dengan kenaikan setengah nada. Gimana teman-teman? Udah dengar penjelasan dari aku kan? Fisika itu memang tidak rumit kalau kita mau mempelajarinya. Apalagi fisika itu bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti aku tadi, bermain gitar sambil belajar gitaran. Jadi mulai hari ini mari kita sukai fisika.